Bab 51. Ekspresi Wulan berubah drastis. Dia diam-diam melirik Wira sambil merasa gelisah. Setiap kali suaminya datang, pelayan di rumah mereka tidak pernah memanggilnya Tuan Muda, melainkan selalu memanggilnya orang itu. Suaminya selalu merasa murka setiap kali. Wira menghela napas diam-diam. Sudah 3 tahun sejak pernikahan mereka, tetapi keluarga Linardi masih memanggilnya seperti itu. Tidak heran pemilik tubuh sebelumnya ini jengkel. Tidak lama kemudian, seorang wanita muda dengan 2 pelayan perempuan keluar dari pintu dengan buru-buru. Pelayan perempuan itu mengenakan pakaian katun, sedangkan wanita muda itu mengenakan gaun satin panjang dipadukan dengan sedikit perhiasan. Sikapnya lembut dan tenang, seperti seorang gadis yang terdidik dengan baik. Wanita muda itu memeluk Wulan dan air mata mengalir di pipinya. Wulan, kakak ipar tahu kamu telah banyak menderita. 2 pelayan perempuan itu menatap marah kepada Wira, sementara 2 pelayan laki-laki lainnya memegang tongkat kayu dengan ekspresi marah. Mereka hanya menunggu perintah dari wanita muda itu untuk segera maju dan mulat memukul. Danu dengan cepat berdiri di samping Wira. Wulan berkata dengan tergesa-gesa, kakak ipar, kamu sudah dengar sendiri, suamiku sudah memperlakukanku dengan baik sekarang. Wanita muda itu menatap tajam kepada Wira dan berkata, Wulan, dia bahkan menggunakan namamu sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada orang lain. Kenapa kamu masih membela pria yang tidak punya hati nurani ini? Wira merasa ada yang tidak beres. Kabupaten begitu jauh dari dusun Darmadi. Bagaimana hal ini bisa tersebar sampai ke kediaman keluarga Linardi? Wulan segera menjelaskan, kakak ipar, itu hanya tindakan sementara. Suamiku sudah menyelesaikannya dan aku baik-baik saja. Semuanya sudah berlalu. Sudah sampai begini, kamu masih membelanya. Aku tidak mengerti apa yang bagus dari pria itu. Wanita muda itu memandang tajam kepada Wira dan menarik Wulan kembali ke kediaman. Ayo, ada beberapa hal yang ingin kakak ipar katakan padamu. Biar kakakmu saja yang melayaninya. Wulan merasa tidak yakin dan berbalik menatap Wira. Pergilah. Wira memberikan sebuah bungkusan. Isinya adalah hadiah yang disiapkan kemarin untuk keluarga Linardi. Hadiahnya adalah 2 kilogram gula putih, 10 batang sabun wangi, 30 lilin, 1 set batu tinta, sebuah kuas, sepotong tinta pinus, dan selembar kertas perkamen. Semua ini bernilai lebih dari 100.000 gabak. Meskipun keluarga Linardi tidak mengakui mantan pemilik tubuhnya ini setelah 3 tahun menikah, mereka tidak ragu untuk membiarkan Wulan membawa pulang uang ke rumah demi kebahagiaannya. Selama 3 tahun terakhir, Wulan telah membawa pulang total 300.000 gabak. Untuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahan, bukanlah hanya urusan 2 orang saja, tetapi juga melibatkan 2 keluarga. Jadi, Wira harus mengambil hati ayah mertua dan ketiga saudara iparnya itu. Melihat bungkusan tersebut, perempuan itu menggerutu. Kamu bahkan menyiapkan hadiah. Apa kamu datang untuk meminjam uang lagi? Wulan mengerutkan kening seraya berkata, kakak ipar, suamiku sekarang bisa menghasilkan uang. Kami tidak kekurangan uang lagi. Perempuan itu menggerutu. Mau bagaimana dia menghasilkan uang? Dia tidak bisa kerja berat, tidak punya keterampilan akademik, bahkan tidak mengerti tentang bisnis. Wulan membalas dengan agak kesal, kakak ipar, suamiku benar-benar bisa menghasilkan uang sekarang. Dia telah mendirikan tim penangkap ikan di desa dan bisa menghasilkan banyak uang setiap hari. Berapa banyak uang yang bisa didapatkan dari menangkap ikan? Lagi pula, itu adalah pekerjaan orang biasa. Perempuan itu menggerutu dengan suara pelan. Perempuan itu membujuk dengan lembut. Wulan, kamu adalah putri keluarga Linardi. Ayahmu memiliki peluang untuk bangkit kembali di istana. Sekarang, kamu bisa menikahi pria dari keluarga berada. Wulan merasa dongkol ketika berkata, kakak ipar, seorang gadis yang baik tidak akan menikah 2 kali. Aku sudah menikah dengan Wira. Aku akan bersamanya sehidup semati. Perempuan itu mengedipkan matanya. Kamu masih ingat Mahendra dari keluarga Silali? Wulan mengernyit ketika berkata, ayahku telah melewati banyak pasang surut dan keluarga Silali telah memutuskan hubungan dengan kami. Kenapa kamu menyebut orang dari keluarga Silali lagi? Bukankah kita tidak lagi berhubungan dengan mereka?
Mengenai Mahendra, dulu aku memang pernah bertemu dengannya beberapa kali karena hubungan keluarga kita sangat baik. Tapi, dia itu orang licik dan aku tidak punya perasaan baik terhadapnya, apalagi berniat lain. Perempuan itu tersenyum tipis. Tapi, baru-baru ini, Mahendra datang ke rumah dan dia mengungkit namamu ketika berbicara dengan kakakmu. Kalian tumbuh dewasa bersama. Dia masih mencintaimu dengan sepenuh hati. Kalau bukan karena dia dikurung di rumah, dia pasti akan datang untuk menikahimu. Bahkan sekarang, dia bersedia mengadakan upacara pernikahan yang megah dan resmi untuk menjadikanmu Nyonya Silali. Wulan memasang wajah serius saat berkata, "Kakak ipar, Mahendra baru muncul sekarang karena mendengar ayah akan bangkit lagi di istana. Apa kalian tidak bisa menebak rencananya? Mereka tidak menginginkan diriku, tapi mereka ingin memanfaatkan posisi ayahku untuk mendapatkan keuntungan lebih besar bagi keluarga Silali.